Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itarif Namia Alfiana NIM 195051124 akan menjawab pertanyaan dari Sailin Ikhlah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana praktek CSR di Indonesia saat ini? Di Indonesia, wacana praktek CSR mengandung berbagai peluang maupun tantangan atau masalah. Yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah sesungguhnya adalah mendorong agar berbagai peluang untuk mewujudkan secara optimal, sementara berbagai permasalahan harus ditekan atau bahwa dihilangkan. Perkembangan saat ini antara lain berlakunya ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Ada berbagai kejuaraan mengenai CSR, regulasi mengenai lingkungan yang lebih komprehensif, dan perkembangan seputar pelaporan keberlanjutan. Namun tidak sedikit perusahaan yang memanfaatkan CSR ini sebagai modus untuk mencapai keuntungan perusahaan. Ketika masyarakat mendapat keuntungan dari keberadaan perusahaan, maka perusahaan dapat leluasa mengambil sumber-sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, seringkali program-program sosial yang dilaksanakan bertujuan untuk mendongkrak brand image atau citra perusahaan tanpa mengetahui program tersebut efektif atau tidak. Dan yang kedua, bagaimana CSR dilihat sebagai kewajiban atau sebagai bentuk kesadaran sosial. Corporate Social Responsibility sering dianggap sebagai inti dari etika bisnis, yang mana terdapat 3 motif dalam menjalankan etika dalam bisnis. Yang pertama, motif laba. Dalam pasar yang kompetitif dan bebas, motif laba justru akan membawa lingkungan moral yang tepat. Hal ini berarti untuk mendapatkan laba, perusahaan dengan mendapat sendirinya perlu menjalankan prinsip etis dalam aktivitas operasionalnya. Dan yang kedua, motif hukum. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pelaku bisnis melakukan etika bisnis karena diminta oleh hukum. Sebagai contoh adanya undang-undang lingkungan hidup. Perusahaan harus mengelola limbah yang dihasilkan dari aktivitas produksi dengan baik agar dampak pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Meskipun Indonesia telah diklaim sebagai negara pertama yang mewajibkan pelaksanaan program CSR bagi perusahaan yang beroperasi di negara ini, namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengesampingkan hal tersebut atau tidak menjalankan hal tersebut. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana aktivitas kawasan industri tekstil yang berada di hulu Sungai Citarum yang merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat, membuat sungai tersebut tercemar hingga menjadi salah satu sungai paling terpolusi di dunia. Menurut lembaga Blacksmith Institute yang berbasis di New York, hal yang serupa terlihat di lingkungan bisnis sektor pertambangan seperti di daerah Bengalan, Kalimantan Selatan, di mana sungai yang menjadi sumber air untuk aktivitas masyarakat menjadi tercemar oleh limbah hasil olah tambang, membuat air sungai menjadi berwarna coklat. Masyarakat perlu menyaring terlebih dahulu air tersebut sebelum digunakan, baik untuk konsumsi, mandi, dan lain sebagainya. Baik sungai, tanah, maupun udara menjadi tercemar dan mengancam kesehatan masyarakat di sekitarnya. Hal ini seolah luput dari perhatian pengusaha tambang tersebut. Demikian halnya yang pernah menjadi di daerah Tegal, Jawa Tengah yang terkenal sebagai pusat kerajinan dari besi. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, terdapat dugaan pencemaran timah hitam dan logam-logam bekas yang masuk ke Tegal. Diduga ada logam-logam bekas yang diimpor ke luar negeri, yaitu Inggris dan Belanda, yang mengandung timah hitam. Kementerian Lingkungan Hidup juga menemukan 2 keluarga yang anak-anaknya cacat, yang di dalam darahnya ditemukan kadar timah hitam yang cukup tinggi, dan logam lainnya, ulah Inggris dan Belanda, yang menyertakan limbah bahan berbahaya beracun atau B3 dalam kontainer yang memuat impor besi rongsokan ke dalam Indonesia, tidak menaati konvensi
Basel yang diratifikasi sendiri oleh kedua negara tersebut guna menjadi acuan dalam ekspor-impor. Alasan kedua, negara tersebut jelas karena mengolah limbah di dalam negara mereka membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibanding dengan mengirim ke negara-negara lain berkembang seperti Indonesia. Dan yang ketiga, motif moral. Pendekatan ketiga adalah bahwa moralitas haruslah diperkenalkan sebagai faktor di luar motif laba atau hukum. Ada 5 prinsip moral yang disarankan oleh para ahli, yaitu harm principle atau prinsip berbahaya. Di dalam bisnis seharusnya menghindari sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya. Dan yang kedua, fairness principle atau prinsip keadilan, bahwa bisnis seharusnya adil dalam semua praktek. Dan yang ketiga, human rights principle atau prinsip hak asasi manusia, yaitu bisnis harus menghargai hak asasi manusia. Autonomy principle atau prinsip otonomi, di mana bisnis seharusnya tidak melanggar pilihan orang. Dan yang terakhir, veracity principle atau prinsip kebenaran, yaitu bisnis seharusnya tidak melakukan penipuan. Dalam diskusi kemarin, Pak Subagio mencontohkan PT Vale sebagai sebuah perusahaan yang mampu menjalankan program CSR tanpa adanya kewajiban untuk itu. Dengan kata lain, perusahaan tersebut menjalankannya berdasarkan motif moral. Program yang dimaksud seperti memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.